kita akan melaksanakan taklim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santri rahimakumullah, pada tanggal 6 ya bulan November 2024 bertepatan dengan tanggal 4 ya bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah kita bisa bertemu di masjid tercinta kita, Masjid Al-Mujahid, untuk melaksanakan taklim. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri rahimakumullah, ternyata kemarin itu pertanyaan dari Ayandi ya. Ini calon untuk berangkat ke negeri Jerman, negara Jerman. Mohon doa dari semua ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Ayandinya mampu untuk menguasai bahasa Jerman sehingga nanti pada saat dites bisa lulus, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kelancarannya kepada pesantren kita untuk pembiayaan yang memang diperlukan untuk program ini. Kemarin kita sudah membahas sampai nomor 14 ya. Sekarang nomor 15. Banyak sekali keterangan dalam hadis apabila mendawamkan ya suatu ayat atau surat, maka akan mendapatkan reward ya, reward ini ya ayat, reward ya ayat, reward surga dan lain-lain. Contoh ya, misalkan ini mendawamkan ini al-waqiah gitu misalkan ya, mengaji syarat al-waqiah. Ini cepat-cepat tulis saya. Jadi waqiah, maka ya setiap pada subuh maksudnya ya, dan maka akan mendapatkan rezeki. Itu bagaimana Bu ya? Penjelasannya sebenarnya bagaimana? Baik. Ayat yang bertanya dan juga seluruh santri, baginda Rasul orang yang fatonah. Apa fatonah ya? Yang cerdas. Bagaimana beliau berusaha semaksimal mungkin dengan kecerdasan yang Allah berikan, yang luar biasa itu, supaya seluruh masyarakat ya, terutama yang sudah masuk agama Islam, bisa mengamalkan Al-Quran. Kita tahu kan, mengamalkan Al-Quran itu susah, berat. Maka beliau memulai dengan hal-hal yang sifatnya ringan gitu. Baik ringan secara kualitas, baik ringan secara kuantitas. Nah, kita berbicara dulu tentang kuantitas. Kan surat dalam Al-Quran itu ada 114 ya ayat ya. Nah, ada yang panjang, Al-Baqarah, Al-Imran gitu ya, An-Nisa panjang-panjang. Ada yang pertengahan-pertengahan, ya Al-Waqiah, Ar-Rahman itu semuanya pertengahan. Ada yang pendek-pendek, jamak. Maka baginda Rasul tentu diisilah dengan izin Allah. Bagaimana beliau memberikan motivasi, gitu ya, kepada umatnya dengan diiming-iming gitu ya kira-kira.
dengan pahala. Bukan iming-iming isapan jempol sih, itu iming-iming asli mendapatkan pahala dari Allah. Beliau memperkenalkan surat Ar-Rahman, beliau memperkenalkan surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi itu dulu. Terus kalau sudah didawamkan, pasti orang itu akan berpikir, ya Allah kan ayat Quran itu, surat Quran itu ada 114. Masa sih aku di sini-sini aja? Lama-lama dia akan meningkatkan. Tidak hanya Yasin, tidak Al-Kahfi, ke surat-surat yang lain. Bahkan saya mah mau tahu apa sih terjemahan Al-Baqarah. Jadi dirangsang orang itu supaya mau dulu apa? Nah, baru setelah itu. Karena memang sebetulnya yang kafah itu udkhulu fis silmi kafah. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah itu sampai Al-Anas itu harus dipahami, dibaca. Nah, begitu ya. Bagi yang awal-awal tuh yang lagi apa itu yang lagi sedih gitu ya ayah, yang lagi bingung, yang lagi galau, Rasul katakan ini baca surat ini karena Al-Quran itu adalah asyifa begitu. Nah, bagi kita yang sudah mendalami lebih jauh tentang Al-Quran, ternyata seluruh ayat Quran itu menjadi asyifa, menjadi obat, bahkan lebih jauh lagi tentang hal-hal syariat dan sebagainya. Nah, jadi begitu yang sebenarnya. Jadi begini prinsip baginda Rasul. Daripada tidak sama sekali, nah gitu. Dirangsang dulu untuk yang kecil-kecil dulu secara kuantitas. Adapun secara kualitas nanti dia akan paham bagaimana. Bahkan Rasul mengatakan begini bahwa la aqulu alif lam mim harfan walakin alif lam harfan wa lam harfan wa mimun harfan. Jadi itu artinya bahwa kita ini harus mempelajari Islam sampai tahu makna arti-artinya seperti itu ya. Kita juga begitu nanti. Yang ini kalau di Jerman ya, jangan dulu langsung tegak syariah, auzubillah. Itu tahu itu ya, langkah-langkahnya. Ya mungkin ikro dulu mereka belajar ikro. Kalau sudah dia masuk Islam, sebelum masuk Islam, yang itu nanti yang dibuka-buka YouTube Buya tentang ceramah-ceramah dalam bahasa Inggris. Kan Buya tahu yang di bahasa Inggrisnya lumayan. Apalagi nanti kan gini ya. Kalau Buya nanti ceramah bahasa Inggris kan mulai itu besok atau lusa. Yang ini mau menerjemahkannya atau Buya perlu menerjemahkan, ada teksnya gitu. Ya. Meskipun tidak, itu tidak apa-apa. Kalau jadi keberatan, karena YouTube Buya ini kan untuk orang-orang non Muslim dan yang berbahasa Inggris. Tapi kalau yang di tidak keberatan, ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Bagi santri yang senang berbahasa, ya siapkan saja translate ya untuk bisa menerjemahkan ceramah Buya itu. Baik, bertahap gitu ya bertahap. Termasuk cabang-cabang lain. Nanti di pelosok apa hari nanti ya? Di mana ada? Di daerah mana teh ada? Tanya. Arjasari. Itu ada Arjasari itu siapa tahu ada aliran sesat. Misalnya kalau ada, ya harus dikit-dikit mempelajari. Baik, berikutnya. Nomor 14. Belajar muhtarul hadis. Garis miring terjemah Al-Quran lagi Buya, insyaallah. Insyaallah doakan ya. Kita belajar lagi muhtarul hadis dan terjemah Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan. Berikutnya, apakah makhluk di bumi hanya satu-satunya makhluk yang hidup di dunia ini? Ini gimana biar ngerti pertanyaan? Apakah makhluk di bumi hanya satu-satunya makhluk yang hidup? Gimana? Oh iya, boleh. Oh, baik, gue sampaikan. Santri, teknologi jin itu lebih tinggi dari teknologi manusia. Kalau kita mengkonfirm alien ya, itu benar adanya.
Coba lihat film yang terakhir Alien, Buya sudah nonton itu. Karena Buya ingin tahu sejauh mana sih kaum jin itu punya teknologi. Wah, gak mempan. Kan dalam cerita itu ada tentara Amerika lah yang ditugaskan untuk melihat puing-puing ya setelah peperangan. Gitu. Ada tanker yang besar yang tenggelam ke bawah laut, dasar laut. Masuklah ahli radar dan dengan senjata yang lengkap. Itu tidak mampu. Dari sekian kru yang ada tinggal satu yang tersisa, semuanya meninggal. Buya lihat kalian itu senjatanya sudah canggih benar. Jadi jin itu Buya punya keyakinan bukan saja hidup di sini di bumi kita ini yang kita tempati, tapi dia juga sudah ke Merkurius, Venus, Mars, mungkin sudah ke Pluto. Begitu kehebatan jin itu. Kita hidup masing-masing, meskipun ada saja jin-jin yang nakal yang ingin datang ke bumi ini dan itu mendapat sanksi berat dari kerajaan jin, dari pemerintahan jin. Sebagaimana manusia ingin datang ke alam jin dan itu mendapatkan gelar musyrik. Orang-orang musyrik kan, orang-orang yang ingin sesuatu minta ke jin padahal harus minta kepada Allah. Kekuatan jin dan sebagainya itu dukun-dukun. Dukun terbagi dua. Ada dukun yang 98% itu dukun palsu. Dukun yang asli itu cuma 2%. Di mana dia tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada iblis. Jin kan iblis itu. Menyembah kepada iblis laknatullah. 2% yang betul-betul dia minum darah, makan daging. Yang lain-lainnya itu dukun palsu, ingin uang. Jin yang asli bukan uang yang didapat, ingin dia mendapatkan kekuatan dari jin. Allah kasih melalui silakan. Tapi neraka sudah nunggu. Kalau begitu, ya di dunia juga kan begitu. Pencuri, pezina, pemabok, koruptor, orang rentenir dikasih nyawa oleh Allah. Ingat ya, silakan kamu berbuat apa saja, tapi ingat kamu akan mati. Neraka menunggumu. Orang yang sadar coba taubat. Dukun yang sebenarnya itu penyembah berhala itu, penyembah jin iblis itu. Memang betul-betul dia itu dikasih oleh Allah ya, tapi nanti neraka sudah. Nah, jadi jin itu tugas manusia untuk bisa sehebat jin. Tapi begini, kita punya dalilah sedikit. Ya pantas ya Allah, jin itu bisa ke planet lain, bukan di sini aja. Karena jin itu jutaan tahun yang lalu engkau ciptakan. Sedangkan Nabi Adam kan baru puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi jin itu sudah lebih muda. Tapi jangan terlena dengan ucapan itu. Tetap kita harus mengejar ketertinggalan kita tentang teknologi. Makanya mereka kan sudah bagi-bagi kapling di bulan. Rusia sudah bagi-bagi kapling di bulan. Ya Indonesia. Aduh, apalagi orang Sunda, maaf ya. SST ka bulan orang sangrai. Bubui bulan, sangrai bentang. Panon poe bisa sate. Orang sunat SST ka bulan, orang bubui we cika hui. SST ka bentang, orang sangrai we bentangna. Matahari ke di sate we orang sunat. Hebatnya orang Sunda, matahari ke di sate. Allah ya Rabbi. Ampun. Orang tua kita udah dulu tahun 70 Apollo 11 sudah sampai ke bulan. Coba orang Sunda banyak ilmu. Orang setting ya, orang bubui ke bulan. Jika bui. Nah, Buya sudah katakan kemarin seandainya baginda Rasul hidup sampai sekarang masih ada dan para sahabat yang menyertai berkualitas seperti itu, wah kita itu sudah ke planet mana, bulan itu menjadi, kata Buya kemarin, bulan itu sudah seperti kita ke TS yang bolak-balik. Kalau sekarang wisata ke bulan sangat mahal,
wisata ke bulan itu kalau tidak salah ya 24 miliar. 24 miliar itu satu kali bolak-balik berarti 2 kali 50 miliar. Para pengusaha besar ya seperti Elon Musk yang kemarin dikatakan oleh Ali itu ya, seperti Bill Gates kan, dan dari page itu ya sudah biasa jalan-jalan ke bulan, mengeluarkan uang 50 miliar untuk pulang pergi. Hebatnya uang seperti itu bagi mereka kecil. Nah, Buya sampaikan kemarin, kalian jangan mimpi ya. Bercita-citalah setinggi langit, tapi kaki jangan ikut ke langit. Kaki terhunjam ke bumi. Siapa kita? Mulai dari kita yang terkecil sekarang bismillah. Gitu saja. Yang terkecil sekarang bismillah, apa yang kita lakukan? Kita sebagai santri belajar sungguh disiplin, kalian akan maju. Ya, insya Allah. Baik. Oh iya, Buya sampaikan. Pada saat Neil Armstrong dan Edwin Aldrin ya datang ke bulan, ya kan? Ternyata terdengar suara azan. Itu jin yang ada. Karena dan jin, komat jin sholat jin sama dengan kita. Karena memang pedomannya sama Al-Quran. Kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran, takdir mereka. Dan nabinya Nabi Muhammad khataman nabiyin. Jadi bagi Rasulullah itu nabi bagi manusia dan nabi bagi orang jin. Karena bagi Rasul itu pada saat mengaji Allah kasih tahu, wahai Muhammad, itu lihat, jin itu banyak sekali ikut pengajian. Dan sekarang pun bisa saja. Biasanya jin di pojok-pojok. Nah itu di pojok itu di belakang hari itu ada jin yang ngaji. Halo, assalamualaikum. Di belakang hari. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada juga jin ya. Kita tidak bisa melihat jin. Ya, jin pun tidak bisa melihat kita. Jin tidak bisa melihat kita. Kecuali dengan izin kepada Allah. Kalau ingin thalabul ilmi, Allah kasih tahu. Mungkin jin cuma melihat Buya saja sebagai penceramah. Karena jin itu kan seperti angin, tanpa ruang, dan ruang bisa memenuhi. Dan jin itu jangan lupa usianya jauh dari kita. Jin itu usia 70 tahun masih perlu ASI dari ibunya, dari susu ibu. Masih mimi usia 70-80 tahun. Dia baru menikah usia 150 tahun, nah 200 tahunan dia baru menikah. Dan usia jin itu sampai ribuan tahun. Mengapa? Karena jin itu ya tidak seperti kita darahnya. Lihat kelelawar. Nah, kelelawar itu seperti kelelawar begitu. Buya pernah 3 kali selama hidup ini melihat jin. 3 kali Buya. Pada saat Buya melihat jin di Wiratujuh, berjajar gitu pada jalan. Karena jin itu segini tingginya, segini. Tapi kalau dia sudah dewasa, kemudian ada ekornya, dia bisa tinggi. Nah dia masih dikit-dikit. Wah, ini jin, Umi cuma mana Bu? Ini jin. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi jin itu seperti kelelawar gitu ya. Jadi si kulitnya itu nempel dengan dagingnya. Jadi, bisa terbang-terbang begitulah. Buya berbahagia Allah sudah takdirkan melihat jin. Satu kali lagi Buya melihat jin di rumah Gang Panjelekan. Wah itu jinnya mungkin jin apa gitu, karena hidungnya begitu besar amat dan jin itu si matanya bukan seperti kita sini, tapi ke atas matanya itu, bukan ke sini kan kita ke sini ya, jin itu ke atas si matanya itu. Nah jin itu ada, tapi kita jangan takut dengan jin, ya. Baik, berikutnya itu pembahasan jin itu harus lama, harus khusus. Buya pernah itu membahas khusus satu buku judulnya Al-Jinn, dan banyak pertanyaan tentang jin. Ya, bahkan ada Ustadz Kasman Sujatman yang bisa menikah-nikahkan jin. Itu dikasih ilmu khusus oleh Allah. Bapak Kasman Sujatman.
sudah berapa banyak Pak Kasman itu menikahkan kaum jin, antara jin lagi bukan dengan manusia. Itu memang ada kelebihan khusus soal. Baik. Oh, ada yang Buya lewat. Kalau ada bayi ya usia 2 tahun kurang, dia lihat-lihat gini, itu lihat jin. Senyum-senyum gitu, lihat jin. Kamu senyum sama siapa sih? Itu jin Bapak lihat. Karena memang masih suci bayi. Beda dengan kita sudah ada kekotoran, ingin berbohong, ingin berbuat. Bayi itu kan masih, jangan heran kalau bayi cuma sangat disayangkan alokasi usia 2 tahun ke bawah ya. Bayangkan kalau usianya balita 4 tahun itu masih ingat, masih melihat jin. Sudah ada tuh sudah lupa. Siapa yang tahu kita dilahirkan oleh ibu? Yang nggak ada yang tahu, sudah lama. Kita ingat itu pada usia 5 tahun lah, 4 tahun. Ingat kita digendong-gendong, mungkin ada yang punya. Yang kecerdasannya kuat itu masih ingat. Kalau 2 tahun nggak ada yang kuat. 2 tahun, 3 tahun itu dan lalu kasih. Jadi jangan dimarah bayi kalau lagi senyum-senyum, ketawa-ketawa. Bahkan kalau mungkin takut, ada jin mungkin bentuknya apa? Dia langsung nangis, teriak-teriak. Dia melihat jin yang mungkin yang manusia kan beda-beda kan. Ada yang berjanggut baru ada dikasihun kan. Ada yang gimana ya. Jin juga sama. Kasihun berarti budak teh ningali jin. Imah jin teh hidung lagi, irungna gede-gede. Teuing masuk. Dan cepat dijauhkan dari tempat itu. Kemudian ya kita bagaimana gitu supaya dia tidak. Baik, itulah tentang jin ya, sahabat kita, hidup dengan kita dan nanti akan dihisab. Dan nanti pada saat di alam mahsyar, jin itu nampak sama dengan manusia ditampakkan. Baik, berikutnya. Apakah wanita boleh melamar duluan? Ini pertanyaan tentang lamar-melamar ya. Kalau bahasa Indonesianya bertundangan ya. Kalau bahasa Arabnya khitbah. Ya. Khitbah atau misalkan khafifah, ya perjanjian yang ringan. Itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Jadi bukan kewajiban. Dan juga bukan keutamaan. Misalkan kalau dihitbah dulu lebih utama daripada langsung, bukan. Itu masuknya kepada kondisional. Kondisinya harus hitbah dulu nih. Kondisinya jangan hitbah dulu, contoh. Yang kondisinya tidak usah hitbah dulu. Ada ta'arufan ikhwan dan akhwat. Ceritanya ikhwan itu harus berangkat. Bulan depan, bulan Desember, sekarang kan November. Harus berangkat misalkan ke luar negeri. Untuk bekerja, berkuliah atau sebagainya. Apa yang lebih baik? Apa hitbah dulu atau langsung menikah? Langsung menikah. Supaya si ikhwannya nanti jangan tergoda di sana. Atau si ahwatnya juga tidak tergoda. Karena kalau hitbah dulu langsung berangkat, ya begitulah. Pulang dari sana, si laki-lakinya, si ahwatnya sudah melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Celaka ya. Tapi kalau sudah ada ikatan pernikahan itu bisa berapa jam kita ngobrol video callan dengan istri dan suami kita. Coba kalau cuma hitbah, boleh nggak kita ngobrol video call? Nggak boleh, haram itu. Nikahnya belum tentu, haramnya sudah dilakukan. Nikah saja. Dan kalau sudah nikah bisa langsung dibawa dalam seminggu paspor, visa dan sebagainya dengan tertulis ada buku nikah. Nanti pihak imigrasi, ini sudah suami istri, itu bisa dibawa istrinya ke luar negeri. Itu tidak usah hitbah dulu. Tapi kalau misalkan yang hitbah dulu itu misalkan biasa-biasa tidak mau berangkat, kemudian ya kita ingin melihat dulu ya kelakuan sang calon istri dan kelakuan calon suami, itu maksudnya hitbah.
Supaya betul nggak nih calon kita ini setelah hitbah itu lebih sungguh-sungguh kesolehannya dan sebagainya bisa dilihat. Karena hitbah itu tidak menjamin mesti harus nikah. Tidak sedikit sudah hitbah tidak jadi pernikahan. Kata calon suaminya, Neng, setelah ani mah hitbah, Neng itu supaya Neng lebih paham tentang suami istri, Neng baca-baca ya buku tentang suami istri, dikasih buku oleh calon suaminya. Ini baca. Juga punya sih. Cuma apa fotokopiannya ini dalam rangka menghemat uang sebetulnya. Dan Neng sama-sama yang nantilah 3 bulan ke depan kita mau menikah. Terjadilah gitu. Kemudian di perjalanan si perempuannya itu bukan membaca buku yang dikasih oleh calon suaminya, tapi dia ngobrol misalnya dengan laki-laki lain, kemudian ketemu, apalagi ada kabar misalkan ternyata dia main dengan laki-laki lain. Gak usah rame, datanglah laki-laki itu, gak usah ketemu dengan calonnya, kita langsung ke orang tuanya. Ibu bapak, saya membatalkan hitbah dan saya kembalikan hitbah ini, mas kawinnya, nah silakan, bukan mas kawin, tanda hitbahnya cincin biasanya. Mau diambil lagi atau tidak? Sebaiknya diambil saja. Bisa begitu. Atau sebaliknya, si awatnya baca-baca dan sebagainya, si A-nya cuma bicara-bicara, kenyataannya dia main dengan perempuan lain. Gak usah rame, kasihkan cincin itu ke orang tuanya, ke ayah calon wali, dan ayahnya mengembalikan kepada calon besannya. Ini saya kembalikan cincin karena putri saya tidak mau dengan putra Anda. Itu ya. Nah, jadi hitbah itu seperti itu. Ya. Supaya begini, supaya terjadi pematangan kepada. Tapi yang sudah pada matang, Buya saat itu pesantren terus menerus. Umi juga sarjana dari UIN. Buya langsung nikah dengan Umi. Tidak ada hitbah. Untuk apa hitbah? Buya sudah insya Allah paham agama. Umi juga calon Buya sudah sarjana PAI. Nah, Buya sedikit berbicara tentang Umi dan Buya. Buya belum punya pekerjaan. Umi saat itu ditawari jadi dosen oleh kakak Umi yang juga dosen di Unpad. Binti mau jadi dosen di Unpad atau mau di UIN? Umi bilang ke Buya, gimana Kang? Gak usah, perempuan di rumah saja. Akang kan belum kerja, gak apa-apa, percaya kepada Allah. Karena Buya tidak mau istri kerja. Kalau mau kerja di rumah. Karena Buya orangnya betul-betul sangat care kepada istri. Betul-betul Buya lindungi. Jadi nggak tahu itu. Mungkin kelemahan Buya di sana atau kelebihan kata. Tapi yang jelas Buya ingin istri Buya itu betul-betul terjaga dengan baik, kehormatannya. Alokasi rezeki. Meskipun Buya belum bekerja, tetap dari mana saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini gambar kalian ke depan. Kemarin kita sudah bahas ya. Meskipun belum punya kerja, kalau kita ada kesungguhan, kita nikah saja. Alokasi. Cuma sama-sama. Dan kita katakan kepada calon kita nih dari Iwan, sabarlah kita berumah tangga. Sabar dulu, mula-mula di mertua indah dulu, di rumah mertua. Apakah di rumah, kalau yang besar rumahnya di pihak istri, berarti kita ikut di mertua, kita di rumah orang tua istri. Atau sebaliknya yang besar di rumah kita, istri kita bawa ke rumah kita. Gak apa-apa, setahun 2 tahun setelah itu kita mengumpulkan uang, kita ngontrak mandiri. Ya, jangan sampai kalian ingin nikah ditahan-tahan, maaf ya. Kita melakukan hal yang tidak baik, pornografi, lihat HP dan sebagainya. Itu cuma hayalan dan dosa-dosa yang nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernikahan muda, pernikahan yang bawah. Gimana Buya? Aku kan ingin kuliah sambil nikah, sambil keluarga. Buya jadi sarjana, bahkan jadi doktor setelah menikah. Buya hafal Al-Quran setelah menikah. Ya. Jadi kalau teteh misalkan, saya mau kuliah, yuk nikah. Teteh sambil kuliah, sambil kuliah, tapi sambil sudah menikah. Indah kan? Sama-sama ke kampus berdua. Indah kan? Ya daripada, jadi pacaran itu dalam Islam itu setelah ijab kabul, full kita berpacaran.
Kalau sebelum ijab kabul kita sangat menjaga itu karena setan yang ketiga. Tapi setelah menikah apapun yang dilakukan halalan bainan. Ya, ini memang Buya ke arah sana supaya kalian itu nikah muda karena barokah. Jangan dinanti-nanti. Buya kan teteh aku belum menikah. Nggak apa-apa kan teteh banggain. Pesantren di Ulul Aba belum tahu. Cuma kita bukan minta izin ya, ngasih tahu ke teteh. Karena dalam Islam itu tidak ada ngaruh hal. Gaya. Lamun adi nanti heula awewe engke lanjutna bakal jomblo moal. Bahkan setelah dia menikah kabitaeun lanjut lagi jadi hayang nikah. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Teteh yang soleha, silakan deh nikah duluan. Siapa tahu nanti teteh ya apa? Kabita teh bahasa Indonesia teh. Ya. Ayah kita teteh jadi ingin gitu ya. Tergiur gitu. Oh, iya gitu. Tapi ada juga yang tidak soleha. Jangan mendulu teteh ya. Ya tetehnya enggak nikah, adanya kasih salah itu jangan begitulah. Ya. Begitu. Santri rahimakumullah, lanjut masih pertanyaan yang tadi belum terjawab. Apakah wanita boleh melamar dulu? Nah, oleh karena itu masalah hitbah ini tidak melihat siapa yang duluan melamar, baik laki-laki atau perempuan, boleh perempuan juga. Kita ini kan sudah kenalan-kenalan gitu ya. Ya kali-kali di WA gimana sehat. Ini si A nya masih gitu-gitu aja. Yang memulai kapan ya A mau datang ke rumah aku? Serius nih, lamar aku? Boleh. Pada saat kita mengatakan lamarlah aku, itu sebetulnya kita sudah melamar laki-laki. Cepat lamar aku sih, aku ingin kepastian. Saat itu teteh itu melamar sang laki-laki. Meskipun pada saat prakteknya tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang mengatakan aku menghitbah anak. Tetapi proses awalnya itu dari perempuan. Jadi intinya boleh. Boleh. Nah meskipun pada saat datang juga boleh begini. Si laki-lakinya nggak bilang-bilang. Aduh nyarita cek bapak teh jam. Aduh izin. Perempuannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kebetulan kan yang di sini ahli ceramah ya. Ada Elsa, ada Mel kan dulunya Selina. Bilang aja begini, mau nggak ke aku? Nah itu menghitbah. Kan susah amat bicara. Mau nggak ke aku? Oh laki-laki itu. Aku mau kamu. Nah itu laki-laki itu. Tapi kalau perempuan, ini sabda Rasul. Gimana Mbak kita? Kata sahabat. Bagaimana Baginda kalau ada perempuan ditanya hitbah itu nggak menjawab, perempuan itu menjawabnya itu dengan diamnya. Ini nanti kalau menghitbahnya, aku menghitbah kamu, gimana nggak ya? Oh berarti dia mau. Alhamdulillah. Kalau nggak mau tuh dia bicara, perempuan tuh begitu. Maaf ya, aku nggak mau. Waduh. Dan pada saat kita menghitbah, siap-siap dengan tangan kosong pulang. Jadi pada saat berangkat menghitbah ya laki-laki, jangan gagaya adolan, can kubu kakarima, ngadoa. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbana hab lana min azwajina ngadoa we bisa-bisa. Supaya diterima. Yang mau gagayaan we komers ngorok. Ulah bisa naga keterima rokok dijejek sih. Sial aku nggak diterima tuh. Jadi ngadoa di jalan, belum tentu diterima. Banyak kejadian begitu. Banyak kejadian. Ya, nah jadi pada saat si A-nya nggak mau bicara, gitu ya Ayandi, perempuannya yang bicara. Si diam aja. Mau nggak aku? Itu menghitbah si perempuan. Mau aku mau. Alhamdulillah. Cepatlah di sana berdoa dan kemudian harus ada ulama Ustaz yang ngasih tahu kalian itu sudah dihitbah. Ini neng sudah dihitbah ya, awas jangan terima laki-laki lain, haram. Ya, sudah diikat dengan ucapan si A-nya. Nah kemudian dikasih tahu jangan bebas kalian ngobrol dan sebagainya. Jaga dan berdoa supaya dari rezekinya sehat semua. Itu bisa koridor ke jenjang yang lebih kuat yaitu pernikahan, ijab kabul. Cepat atau lambat akan datang waktu. Ya kan? Akan datang waktu.
Apalagi untuk ahwat, nggak lama-lama. 3 tahun ke depan, 2 tahun itu sudah ada yang datang ke kita. Bismillah. Dan itu memang sunatullah. Kita diciptakan Allah masa tidak berkeluarga? Ya, berkeluarga. Begitu. Jadi boleh yang seorang ahwat itu melamar. Khadijah kan begitu, ya. Khadijah begitu. Kan bagi Rasul pemalu orangnya. Oh, Khadijah sudah matang 40 tahun. Anda, kenapa diam saja? Rasulullah lihat Khadijah tunduk lagi. Apalagi kekayaan Khadijah luar biasa hebatnya. Ya. Tapi jangan lupa santri, baginda Rasul mas kawinnya ya 20 ekor onta yang hebat. Jadi kurang lebih 3,5 miliar. 3,5 miliar. Baginda Rasul kasih Siti Khadijah mas kawinnya. Keren, pemuda keren itu. 3,5 M. Nah, orang mantong sakit itu 10 gramnya cukup. Sudah kumaha kondisi ekonomi Indonesia loba hutang. Ya orang jadi hese ekonomina sana salah orang. Ya. Gimana Kakanda, mau nggak ke aku? Kata Khadijah. Insyaallah. Insyaallah saya siap. Baginda. Nah, gitu ya kalau teteh melihat calonnya, aduh malu-malu amat si AA ini gimana? Nah, kita ambil inisiatif, bicara, dan jadilah hidup dalam pertemuan ini. Ya, baik, lanjut. Oh, ini terakhir nomor 17. Apakah Buya pernah memimpikan santri dalam tidur Buya? Ya jelas pernah. Pernah. Buya memohon kepada Allah terutama pada saat meminta istri yang ketiga. Buya ingin betul-betul yang ketiga itu siapa sih? Dan Allah memimpikan Tahima ada dalam mimpi Buya. Oh berarti benar. Ini calon aku yang pas. Dan Buya tidak lama-lama. Ya, sebelumnya juga Buya minta. Kalau untuk ahwat. Tapi untuk ikhwan itu biasanya para pimpinan cabang yang Buya sering mimpikan. Nah setelah Buya mimpi pimpinan cabang, Buya langsung telepon. Oh ternyata sedang sakit. Buya telepon lagi, ternyata sedang ada masalah. Ada pada saat Buya mimpi satu cabang ya santri. Ternyata saat itu dia nggak bicara. Jadi si rumah pesantrennya itu dibuldoser sampai rata santri. Termasuk alat-alat rumah tangga dibuldoser oleh orang Irian. Oh pantas Yudi Nur Zaman. Buya mimpi begitu ya. Sahabat, di mana istri? Saat itu istrinya baru melahirkan. Di bayi yang masih merah tuh nangis karena melihat rumahnya digulur. Saya di kantor MUI Bang. Tenang, dia akan bicara nanti akan dibangun juga oleh orang sana kan dibangun. Dan alhamdulillah cabang Irian itu sudah punya travel, bahkan kerja sama dengan travel di Saudi Arabia. Itu cabang Irian Jaya ya. Bapak Yudi Komaruzzaman. Ya. Nah itu pertanyaan dari Ayani sudah selesai. Subhanallah nih luar biasa nih pertanyaannya, ya sudah banyak dan berkualitas. Lanjut sekarang ke pertanyaan yang lain. Ahwat nih yang belum dari kemarin. Iwan terus katanya. Ini ahwat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 pertanyaan santri. Biar emang so. Emang. Mudah-mudahan rezeki seperti sketching sering ya. Hasil kena saum hidup hebat ijabah doa. Sing sering. Tenang orang yang rencana pada ke Pangandaran. Pangandaran teh santri enggal sareng anu nyanak santri enggal. Anu teh nyanak santri mah nya goodbye. Tenang, tunggu tanggal mainnya. Ya, kada kekembangan, kada kekembang. Baik, berikutnya. Buya
Ya ini. Buya bagaimana tips agar bisa menguasai pelajaran matematika? Ya harus banyak berlatih. Tahu nggak santri? Sejarah Buya. Kayaknya yang belum tahu ya, nggak apa-apa diulang-ulang. Bagi yang santri lama sudah tahu. Aduh santri, Buya paling tidak mau bertemu dengan guru matematik. Karena sejak saat SD Buya. SD kelas 4 Buya masih ingat. Nama gurunya almarhum Bapak Haris Pranamulya, masih ingat ya? Kalau makilahu warahmatullahi. Anak-anak, kata Bapak Haris, besok kalian dites seorang-seorang ke depan. Aduh kata Buya, gebek teh. Aduh. Power ya. Harap di peran. Atau Buya terang apalkan. Udah teresep matematik ngetang-ngetang gitu. Buya kan sejak kecil Buya di nenek, diurus oleh nenek karena ibu Buya juga baru lahir, tidak lama ya tunjites atau tunjites. Benar dia lahir. Jantan pun biang teh ngasuna paintan rada sesah, oke pun ini anak Buya margi Buya teh cucu pertama gitu ya. Oleh ini ya dongkap nyebat teh kan nenek teh ibu Buya teh upami ka mama, ibu Buya nyebat mama. Di perjalanan sekolah ulah isu teselitis. Sekolah kanji ulah coba. Nyaros kan ini. Ibu ini ngasih mau sekolah. Datar biasa nama ibunya. Suka dia buang apa? Kunaon saya. Badai tes matematik ibu asepsiun. Arimanesia. Babaturan maneh nyatu sangu. Saru amatnya. Nyatu sangu, dahar sangu. Ini siapa isu. Awas, wah itu nyeret tuh siapa. Wah, innalillahi geus kieu mah geus sekolah. Eta angkat di sekolah di bumi ke sekolah mikir. Asup mentong setan godaan bakal kapanggil lamun teu asup. Akhirnya boyang babaturan mana di tukangnya, di tukangnya mana darup, sieun dipanggil dipayun, biasa dipanggil. Boya dipengker, dijuruk dieu. Atuh awe ya Allah ulah kapanggil. Eta mah guru. Absen. Siap, yang ke depan sekarang. Kan Asep sudah tina A mimiti. Asep Sudrajat ke depan. Waduh eta. Ngalayang bener. Asa ngalayang janten di tukang Arab teh asa teu napak. Aduh. Ditulis soal, teu arti soal teh naon. Tulis eta kelek Buya itu. Kita jor sana. Pak sakit, tulis kamu. Terus bujur Buya dijeun ka guru teh. Buya kasiksa eta mah. Nangis Buya. Hati itu keluar air mata. Tong cari cenah, sia. Wah. Ya ka tukang bisa nanaon tidinya Buya mikir. Ya Allah, abdi banyak ya wae mikir Buya. Wah. Alhamdulillah jadi senang Buya matematik. Belajar bahkan SMP ulangan dari kelas 1 sampai kelas 10 ini saking akurat. Tidak pernah tidak 10 yang ini. Buya 10 terus matematik itu. Sampai guru Pamiharja manggil, mau sugan teh naon, "Sep, kamu kan 10 terus. Enggak mungkin kamu di rapot 10. 10 itu tuh guru. Bapak kasihnya 9/4, terserah Bapak." Ternyata memang segala sesuatu itu kalau kita sudah paham betul ini adalah kewajiban harus bisa. Di mana kemauan di sana ada jalan. Buya jadi sarjana matematik. Ya, sarjana matematik bahkan Buya masuk ITB. Matematik itu pelajaran yang susah. Nah, jadi kalau santri nanya Buya bagaimana nih tip agar bisa menguasai pelajaran matematik? Senang saja dulu. Ya, akan pelajaran itu akan bisa. Senangi, kita rajin berlatih matematik itu alhamdulillah. Rumus-rumusnya ya perkalian harus senang. Jangan takut. Kalau kita senang ke orang gimana coba? Kalau kita senang ke orang ya terus diingat dan sebagainya. Pelajaran juga bro. Baik. Buya kalau misalkan hak anak yatim kemakan
sama kita hukumnya gimana? Silakan lihat surat An-Nisa ayat 10. Ini tentang memakan harta anak yatim. Ya. Surat An-Nisa ayat 10. Banyak zaman sekarang orang memakan harta anak yatim. Sebelum Buya menerangkan An-Nisa ayat 10 ini, Buya mau menjelaskan apa itu harta anak yatim. Dengarkan. Harta anak yatim itu santri, harta peninggalan orang tuanya, di mana anak-anaknya itu masih kecil, anak yatim. Maka ada aturannya begini. Misalkan ada suatu keluarga baru punya anak satu, baru umur 2 tahun. Santri, entah apa yang terjadi, istrinya wafat, padahal baru menikah. Tidak lama juga suaminya berjalan beberapa bulan, entah penyakit apa gitu. Sehingga si anak yang 2 tahun itu sudah tidak punya ayah dan ibu. Cerita punya cerita, ternyata keluarga itu meskipun keluarga masih muda, ternyata suaminya itu, ayahnya si anak itu, ternyata dia itu kerja di bidang perbankan syariah, uangnya banyak. Ternyata dalam tabungannya itu ternyata ada 200 juta. Ya, pas dibuka oleh ibunya, berarti nenek si anak itu. Kata neneknya begini, gimana ya, aku juga, ternyata itu anak tunggal si laki-laki. Si ibu itu punya anak tunggal, punya cucu juga tunggal. Dia minta tolong ke kakak ibunya. Berarti uak almarhum ya. Ini uak almarhum. Uaknya almarhum si bapak itu yang perbankan itu. Berarti apa? Kakek tigigir. Kakek sebelah dari si anak yatim itu. Datanglah ke bank. Uak si almarhum itu, berarti kakek si anak yatim itu. Lihat 200 juta. Belum tahu 200 juta si ibunya ini. Wah, 200 juta. Gak ada yang tahu. Dia lapor ke adeknya. Siapa adeknya? Ibunya si almarhum itu yang kerja di perbankan. Dek, ternyata tabungnya itu cuma ada 5 juta. Kenapa kata si ibunya almarhum itu. Dia bilang ke ibunya, selalu almarhum kan cuma 5 juta. Dilihatkan padahal sudah dikurangi, sudah gimana. Uang yang 195 jutanya diambil oleh kakek si bayinya itu. Paham gak nih? Paham gak ceritanya? Maka kakek si anak yatim itu dia memakan harta anak yatim. Karena uang yang 190 juta itu yang 200 ya, itu adalah harta anak yatim itu. Nah, gimana Buya dalam Islam begini harusnya? Sebab datanglah misalkan si kakeknya itu ke bank. 200 juta. Bilang ke adeknya, Dek, ada 200 juta nih, si AA nih meninggalkan tabungan. Si A itu berarti ayahnya si bayi itu. Itu AA. Kalau begitu berarti ini harta anak yatim dia. Terus kata si adiknya itu, adek si KA itu, saya emang gak bisa ngurus, saya kan stroke. Ternyata stroke nenek si bayi. Udahlah ini yang 200 kelola saja. Nah, uang yang 200 juta itu boleh dikelola oleh kakeknya, kakek tigigir. Buya boleh nggak si kakek yang ngambil uang? Maka coba lihat yang ayat An-Nisa ayat 10 itu. Coba, ini ada tersirat nih, Buya sampaikan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuluna, mereka itu memakan amwalal yatama, harta anak yatim. Zulman tuh dengan aniaya.
Jadi berlebih ngambilnya. Jadi kalau ada uang 200 juta, bolehkah Bu ya si kakek itu yang ngurus anaknya itu ngambil? Misalkan gara-gara ngurus anak yang 2 tahun itu dia tidak kerja, dia kegap kerja, boleh. Ngambil dari 2 juta itu. Misalkan per bulan ngambil sebagai gaji ngurus yang anak yatim itu, apakah 2 juta per bulan atau 3 juta? Boleh, karena yang namanya coba kalau anak yatim tidak ada yang ngurus, meninggal. Boleh. Nanti kalau sudah besar si anak yatim itu, sudah SMA, sudah bisa berpikir. Nah, ayahmu dulu pada saat meninggal, ibumu juga pada saat meninggal, ibu dan ayahmu kan meninggal hampir bersamaan. Meninggalkan uang di bank 200 juta. Kakek yang ngurus uang 200 juta itu. Pada saat ngurus kamu, biaya sekolah, biaya pengurusan makan kamu, dan biaya untuk kakek ya, biaya tersisa sekarang 140 juta. Nih kakek berikan 140 juta. Karena kamu sudah dewasa, sudah bisa mengelola uang. Nih, itulah harta anak yatim. Nah sekarang kebanyakan ditilep. Beberapa teralitkannya ada tanah dan sebagainya, sertifikatnya dijual. Tanahnya dijual, banyak yang begitu. Nah, ada salah satu kasus yang perlu Buya sampaikan ke kalian. Bahkan 2 sebetulnya. Ada yang pesantren di kita, Buya tidak tahu bahwa orang itu, anak itu, orang tuanya kaya raya. Yang menyimpan dia ke sini ternyata uaknya kakak almarhum di Sumatera, nggak usah sebutkan kotanya. Udah, tiap bulan datang uang yang lain perempuan. Yang nitipkan uang laki-laki. Wah, jadi Buya lihat emasnya, ya orang kaya. Buya berpikir kenapa orang kaya raya punya keponakan disimpan di panti asuhan. Buya mulai curiga. Waduh, ternyata ayah dan ibunya itu di Sumatera itu kekayaannya luar biasa, entah berapa miliar, habis oleh tuanya. Sampai anak itu nangis ke Buya, ternyata ayah saya dan ibu saya itu orang kaya. Saya sekarang sudah SMA, saya nanya ke uang, habis oleh uang. Sampai mau nikah diminta tolong ke Buya untuk biaya pernikahan. Sampai begitu. Nah, si uangnya itu memakan api neraka. Coba diteruskan oleh Buya. Innama yakuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yang yatim itu dalam perutnya adalah api neraka. Wasaya sauna sayro, mereka akan dimasukkan ke neraka yang apinya menyalanya. Banyak kasus begitu. Kedona di panti asuhan budakna, hartana kemarin anak. Astagfirullahaladzim. Palingan pada saat datang ke sini masih uang cukup banyak, pakaiannya bagus-bagus. Sekarang dia tinggal di Bali, pesantren Buya. Kerja. Dan ada lagi kasus yang seperti itu. Nah, jangan coba-coba dengan harta anak yatim. Ya. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Simpan dan kelola, kemudian dipotong sesuai dengan giginya. Nanti pada saat sudah dewasa kasihkan pada mereka. Memakan harta anak yatim itu memakan api neraka. Auzubillah subhanallah. Nomor berikutnya, nomor 3. Buya, apa arti mimpi berhubungan badan? Apakah harus adus atau tidak? Biasanya mimpi berhubungan badannya untuk lajang, baik pemuda ataupun pemudi. Maaf ya sampaikan, karena itu sudah mulai manteng lah ingin menikah. Nah kalau sudah mimpi-mimpi begitu, kata Buya tadi, cepatlah lakukan eksekusi. Dalam pengertian menikah secara cepat dan bilang ke orang tua. Adapun tentang adus dan tidak, kalau memang dari hasyafah ataupun parji, hasyafah itu kepunyaan laki-laki, ya, keluar cairan yang bening, berarti mani itu, berarti harus adus. Termasuk juga parji ahwat itu, ya, kepunyaan ahwat itu namanya parji.
farji itu kalau keluar cairan yang bening seperti itu agak putih-putih, maka itu berarti harus mandi besar kan. Tapi kalau pas kita bangun cuma mimpi saja, kemudian tidak yang keluar dari syahwat ataupun farji, maka itu tidak usah mandi besar. Ya, tidak usah mandi besar. Begitu. Berbicara tentang yang keluar dari syahwat ataupun farji itu ada 3. Ada mani, ada madi, dan ada wadi. Ada mani, ada madi, dan ada wadi. Mani itu keluarnya deras keluarnya, banyak dan bening. Kemudian pada saat mengeluarkannya, baik laki-laki ataupun perempuan begitu nikmat, melayang-layang begitu. Itu mani namanya. Yang kedua adalah madi. Madi itu adalah melihat seseorang yang cantik, kita normal ya laki-laki. Aduh, kebayang keluar sedikit dan putih, itu adalah madi. Itu juga harus mandi. Kemudian alami wadi itu apa Bu ya? Tidak melihat perempuan, tidak apa-apa, cuma ada yang keluar putih. Itu kalau kita lagi sakit, lemah, sakit badan, panas, itu wadi, itu tidak usah mandi kalau wadi. Termasuk madi juga tidak usah mandi. Madi yang tadi itu cuma digesut saja, tapi najis itu. Tapi kalau mandi adalah suci. Ya, suci. Madi itu kalau keluar, misalkan membayangkan seseorang sampai keluar, tapi tidak nikmat, tidak banyak, tapi keluar ada, itu digesut sampai bersih karena itu adalah najis. Tetapi tidak harus mandi besar, cukup berwudu saja, batal wudunya. Ya, ada mani, ada madi, dan ada wadi. Baik. Berikutnya, Buya gimana caranya agar ceramah di depan bisa lancar dan tidak tremor? Ya harus banyak berlatih, sering ceramah, insya Allah. Ya, insya Allah kita akan muhadharah nanti di bulan Desember akhir tahun. Mudah-mudahan kita bisa ke Ulaluwa sambil camping ya, kemah di sana. Insya Allah mudah-mudahan dari sini. Berdoa ya. Baik, Yandi tolong ditinggal Yandi. Sudah berapa lama? Apakah bisa nggak satu lagi penanyanya? Waktunya atau cukup? Bisa ya, cukup ya. Baik, kita dari Iwan lagi sekarang. Awan. Ya, bentar santri. Olo yang bertarosan dan seur-seur tuh, tapi tengok nomor katanya. Ini orang etangnya. J2 yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini sama dengannya di banyaknya 15 pertanyaan. Aduh, wareg ya. Gak ada nama lagi. Kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 6 lebih 20 aja ya. 10 menit lagi. Capek nih punya mau keluar kota nih. Sesampainya aja. Seperti apa bentuk dari algoritma itu? Wah, kalau ditanya algoritma, Buya paling seneng karena memang itu jurusan Buya. Algoritma itu adalah on off. Algoritma itu adalah nul, ya, nul, one. Apa Buya algoritma itu? Algoritma itu adalah proses berpikir sehingga menjadi suatu kematangan, itu algoritma. Ya. Santri, kita harus bangga seorang muslim. Siapa yang menemukan algoritma? Hebat, ayat al-Khwarizmi. Dari 0 dan 1 saja, on dan off saja, itu bisa menghasilkan ilmu komputer dan ilmu HP. Ini HP ini menggunakan algoritma. Iya, garis miring on, garis miring one.
nol.